Santa Maria, Bunda Kristus, kami berlindung padamu. Janganlah mengabaikan doa kami, bila kami dirundung nestapa. Bebaskanlah kami selalu dari segala mara bahaya. Ya perawan yang terpuji. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus putramu ke dunia, yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap perawan. Dengan ketaatan iman yang luar biasa, Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba iman dan ketaatan, seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, sehingga kami dapat menikmati janji Kristus yang menyelamatkan. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Maria, teladan umat beriman. Ya, tadi kita sudah mendengar lagu Santa Maria Bunda Kristus. Kita meminta kepada Bunda Maria untuk bisa ditolong dari segala mara bahaya yang kita supaya tidak mendapatkan mara bahaya itu. Baik anak-anak. Nah, sekarang kita akan mulai dengan pembelajaran ini dengan kisah Pater Damian dari Molokai. Seorang kudus, orang santo yang melayani berjuang untuk orang-orang kusta. Pater Damian dari Molokai di sini dapat kamu baca dari bukumu halaman 42. Dari buku itu dikisahkan bahwa Pater Damian berada di Kepulauan Hawaii, ada di Pulau Molokai. Di sana dia mengurusi merawat orang-orang kusta. Nah, Pater Damian ini dilahirkan di Tremelo, Belgia tanggal 3 Januari tahun 1840. Beliau mempunyai nama kecil Joseph de Fewster. Pada usia 19 tahun masuk biara. Biara yang dimasuki namanya Serikat Hati Kudus Yesus dan Maria. Setelah masuk biara, setelah menjadi Romo begitu, namanya diubah. Ganti nama, punya nama baru, yaitu Damian. Ketika dia menjadi Romo Damian itu diutus untuk studi, tempatnya di Louvain. Di bukumu juga ditulis di situ kalau dia melanjutkan studinya. Suatu saat kakaknya akan diutus ke Molokai tetapi sakit. Karena kakaknya sakit, Pater Damian ini merelakan diri untuk menggantikan kakaknya bertugas di Molokai. Dan akhirnya berangkat. Tugas di sana berat. Banyak yang harus dikerjakan. Dengan perjuangan yang sedemikian berat. Misalnya membalut luka-luka orang kusta dan lukanya itu kan bau. Begitu. Untuk mengusir bau yang menyengat itu, di mana-mana bau, Pater Damian menanam bunga-bunga yang harum. Kemudian yang lebih berat lagi, kalau orang kusta itu kan luka-lukanya itu sampai membusuk begitu ya. Terus Pater Damian juga itu memotong anggota badan yang membusuk supaya tidak menjalar kemana-mana. Terus menghibur orang kusta. Terus merintis pembangunan jalan raya, membuat pipa-pipa air, rumah yatim piatu, mendirikan gereja-gereja. Begitu. Nah,
Pater Damian ini wafat pada tanggal 15 April tahun 1889 dan kemudian diangkat menjadi santo, menjadi kudus, dihormati sebagai rasul para penderita kusta. Iya, baik. Berikut anak-anak. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di bukumu juga ditulis itu. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ya. Di sini ditulis anak-anak dalam bulan yang ke-6. Itu artinya pada waktu itu Elizabeth, saudaranya Bunda Maria, sedang mengandung pada bulan yang ke-6. Malaikat Gabriel memberi kabar pada perawan Maria. Jadi, saat itu Bunda Maria mulai mengandung, terus Elizabeth sudah mengandung dalam bulan yang ke-6. Yang dikandung yang akan dilahirkan oleh Elizabeth itu nanti namanya Yohanes Pembaptis. Terus lanjut ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tuh kan? Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Malaikat saja memberikan salam lu ya. Itu malaikat itu. Apalagi kita manusia. Maka kita menghormati Bunda Maria itu dengan doa salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Nah, itu meniru kata-kata malaikat dalam Injil Lukas itu tadi. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Diterjemahkan dalam bahasa sekarang, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Begitu, paham ya anak-anak? Terus, reaksinya Bunda Maria bagaimana? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Terkejut Bunda Maria. Itu memang wajar. Ada sesuatu yang menyilaukan, ada sesuatu yang aneh, tiba-tiba begitu, ya terkejut dia. Terus kata malaikat itu begini, ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata malaikat, jangan takut. Begitupun kepada kita semua anak-anak. Malaikat juga bisa mengatakan pada kita, jangan takut. Maka anak-anak kalau di rumah sendirian, gelap, mati lampu, jangan takut. Gitu ya. Kalau harus maju ke depan kelas, mengerjakan soal, jangan takut. Kalau harus maju ke depan kelas untuk berpidato, jangan takut. Paham ya? Nah, itu juga bisa disampaikan kepada saya bahwa jangan takut. Begitu ya anak-anak. Nah, reaksinya Bunda Maria, mengapa takut? Memang reaksi pertama-tama kalau mau bertemu dengan yang ilahi, bertemu dengan yang kudus, atau utusan Allah begitu, itu reaksi pertama itu takut. Terus terkejut. Begitu. Reaksi pertama itu. Kalau ada seseorang yang ketemu dengan yang ilahi, dia merasa girang hati, lonjak-lonjak, lompat-lompat, ya itu dapat diragukan karena berbeda dengan adat istiadat dalam kitab suci. Dalam kitab suci ini, terutama dalam Injil Lukas bab 1 yang dialami oleh Bunda Maria, ketika ketemu dengan yang ilahi, reaksi pertama adalah terkejut.
takut. Ya, gitu ya. Terus berikut ayat berikutnya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jelas ya ini anak-anak? Bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Itu pewartaan malaikat itu. Bukan sembarangan. Jadi betul-betul bahwa Yesus adalah Allah. Terus jawaban Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Itu pemikiran yang wajar. Karena Bunda Maria statusnya perawan. Perawan kok harus mengandung? Pusing. Dan bingung. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dan resiko yang harus ditanggung oleh Bunda Maria pada zaman itu, menurut adat istiadat Yahudi, kalau ketahuan seorang perawan mengandung, itu dihukum. Hukumannya itu dirajam. Berat kan dirajam. Nah, terus kata malaikat itu begini pada ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nah, keajaiban. Elisabet sudah tua begitu ya. Sudah disebut mandul, nggak punya anak. Tetapi karena keajaiban Tuhan ini tadi, dia bisa mengandung, melahirkan. Anaknya namanya Yohanes Pembaptis. Terus jawaban Maria kepada malaikat itu apa itu? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini jawaban Maria. Merupakan awal penebusan. Karena Maria sanggup untuk mengandung, sanggup untuk melahirkan, dan merawat membesarkan sang penebus. Itulah awal karya penebusan. Tanpa kesanggupan Bunda Maria, penebusan tidak terjadi. Itulah peranan Bunda Maria dalam karya penebusan. Dia yang mengawali, dia yang memulai. Karena dia sanggup, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Begitu ya anak-anak. Baik, berikut. Kita semua dapat berdevosi pada Bunda Maria. Devosi itu doa-doa kita kepada pribadi-pribadi tertentu yang biasa kita sebut ulah kesalehan. Nah, untuk menghormati Bunda Maria itu kita dapat doa rosario. Sekarang bulan Oktober itu tiap hari kita doa rosario. Doa malaikat Tuhan, doa Ratu Surga, atau litani Santa Perawan Maria, atau Kidung Maria, doa penyerahan pada Maria, atau litani jiwa Maria. Begitu. Ya, jelas ya anak-anak? Berikut tugasmu. Nah, ini. Tugasmu yang ini untuk penilaian spiritual dan sosial. Nanti kamu tulis di bukumu itu. Pernyataannya ditulis. Terus kamu beri centang ya kalau memang itu kamu lakukan, dan kamu beri centang tidak kalau kamu tidak melakukan. Yang pertama, saya selalu berdoa rosario khususnya pada bulan Mei dan Oktober. Kalau kamu tidak berdoa rosario tiap hari ya tulisnya tidak. Kalau memang iya, ya udah dicentang iya. Saya menjadikan Bunda Maria sebagai teladan dalam hidup beriman. Saya selalu mengikuti doa rosario yang diadakan di sekolah. Saya selalu mengikuti doa rosario di rumah atau di lingkungan. Saya berusaha mengajak atau memotivasi teman untuk berdoa rosario, yaitu tugasmu. Nah,
Berikut ini ada lagu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Namamu Bunda tercinta, menggema sepanjang masa, bimbingan dan kasih-Mu kami rasakan selalu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jiwa Maria, sucikanlah aku. Hati Maria, nyalakanlah aku. Tangan Maria, sanggalah aku. Kaki Maria, pimpinlah aku. Bibir Maria, berkatalah kepadaku. Duka cita Maria, kuatkanlah aku. O Maria yang manis, dengarkanlah aku. Janganlah mengizinkan aku terpisah daripadamu. Terhadap musuh-musuhku, belalah aku. Tuntunlah aku kepada Yesus Putramu. Semoga bersama Dikau, aku dapat mengasihi sesamaku dan memuji namamu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.